Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi wafaqa badal mu'minin yadil amali sholihan wa syarah sudur aulihil muttaqin bil imani wa majaa bi rasuluh minal hikmati wal ayat wa kashafa qulubi ahbabi hababal jahalati wad dalalah wa yasallahu minal baqiyati sholihat mayatabahuna bihi manajil jannah fadlan minhu wa ni'mat rabbuka yaluku ma yasha wa yahtar minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma min asma'il husna wa sifat waskuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha a'la darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wa mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulid wal khatim lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa washkuru farabih man syakara. Wasgalu asinatakum bidzikri. Wasayid man dzakara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa niyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Yafiyahum ujurahum wajidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akrama dhaifa faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu ta'ala wa man abghada dhaifa faqad abghadani wa man abghadani faqad abghadallahu ta'ala. Sadaqallahul azim wa rasulih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama pada hadir di tempat berkah yang mana tempat majelis ilmu. Walaupun banyak perjauhan kita yang tidak bermujaha, yang tidak berhadapan, tapi bukan berarti ilmu itu tidak tersampaikan. Yang penting itu niat kita, amal kita, jaga niat kita, jaga hati kita, agar kita semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Karena niat itu merupakan daripada akar daripada pohon sebuah amal. Niat yang buruk, niat yang bercampur, niat yang dari bagian macam-macam niat, niscaya tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Karena banyak furu', banyak cabang-cabang yang lain. Padahal ilmu banyak cabang, tapi bukan niat yang cabang. Kalau niat yang cabang, berarti gagal dia dalam urusan pada Tuhan. Maka itulah yang disebut orang-orang niat menuntut ilmu dan amal. Untuk itulah kita semuanya bisa bermujahah malam ini. Mudah-mudahan satu nasihat merupakan adalah satu butir-butir mutiara yang kita ngambil dari lautan, yang bisa memanfaatkan butir-butir mutiara itu sehingga kita menjadi satu perhiasan kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita dan anak-anak kita, dan semua yang bertalian nasab dengan kita, dan keluarga-keluarga kita dan sahabat dari orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan maghfirah, rahmat, taufik, hidayah, inabahnya kepada mereka semuanya, termasuk malam ini kita yang lagi bermujahah dengan pelajaran-pelajaran ilmu. Dan mudah-mudahan segala hajat dikabulkan Allah Ta'ala dan akhir hayat husnul khatimah. Salawat serta salam dan pujian kepada Nabi Syafi, Nabi Musyafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabatnya
insya Allah mudah-mudahan kita kumpul bersama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita malam ini membicarakan tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang beramal saleh. Amal soleh itu bisa terjadi dengan ibadat kita, dengan amal-amal kita, bahkan dengan sedekah. Maka disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man akrama dhaifa faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah ta'ala, wa man abghadha dhaifa faqad abghadani, wa man abghadani faqad abghadallah ta'ala. Barang siapa yang menghormati tamu, maka sungguh dia telah menghormati saya. Dan barang siapa yang menghormati saya, maka sungguh dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menjadikan kemarahan tamu-tamu itu, maka sungguh dia telah menjadikan kemarahan saya. Dan barang siapa yang menjadikan kemarahanku, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia telah menjadikan murka Allah SWT. Maka jelas yang penting tadi saya bicarakan niat untuk menuntut ilmu dan beramal. Ajhalun nas matarakal yakin ma'indahu lidhanni linasi fihi. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan pengetahuan tentang dirinya dan mengikuti prasangka atau kata orang lain. Maka dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-Balad 90 ayat 11 sampai 16, wa qala ta'ala fi kitabil karim, falaqtahamal aqabah wa ma adraka ma aqabah, fakku raqabah wa it'amun fi yawmi dhi masgobah yatiman da makrobah wa miskinan da makrobah. Sadaqallahul azim. Artinya Allah Ta'ala berfirman, maka tidak sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sulit dan sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Maka tanda-tanda orang yang memiliki kemurahan hati pasti akan deras ujiannya. Jadi orang yang murah hati itu pasti akan deras ujiannya. Maka satu riwayat di dalam kitab As-Sa'ir Was-Suluk karangan Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr yang diamalkan secara tepat oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Walatas. Dalam riwayatnya, Sayyidina Habib Abdullah bin Sa'id Al-Idrus adalah seorang yang sangat dermawan dan murah hati. Beliau sambil berkata, apakah ada yang lebih dermawan daripada aku? Maka jawab sahabat beliau, tentu ada. Siapa? Tanya beliau. Yaitu orang yang tukang celup pakaian, yang cuci pakaian, tukang celup. Padahal ini saudagar Habib Abdullah bin Sa'id itu kaya, tapi ada yang lebih dermawan, tukang celup pakaian, namanya Bamisbah. Bamisbah. Lalu beliau menyamar sebagai wanita, pakaiannya diganti sebagai wanita.
dan pergi ke tempat Bamisbah. Pada saat itu tepat malam Idul Adha. Kemudian Nabi Abdullah ini menguji Bamisbah. Jadi Abdullah bin Sa'id ini kan sudah orang dermawan, tapi masih ada yang dermawan lagi dia. Maka Nabi Abdullah ini nyamar sebagai orang pengemis untuk menguji apakah betul dia orang dermawan. Maka Nabi Abdullah pura-pura menjadi pengemis, menguji Bamisbah dengan cara meminta, tapi nyamar sebagai perempuan. Aku adalah Syarifah yang miskin, anakku banyak, besok hari raya tidak punya apa-apa, pakaian pun tidak ada. Maka Bamisbah beri tamunya yang ngaku Syarifah tadi diberikan pakaian. Kemudian diuji lagi, aku minta beras, lalu diberikan 2 karung beras. Tapi barang tersebut ditaruh di belakang rumah Bamisbah sama Habib Abdullah, tidak dibawa pulang. Habib ini pura-pura pulang, tapi tengah malam diketuk lagi pintu rumah Bamisbah. Bamisbah bangun dengan tersenyum sambil meminta lagi. Habib Abdullah yang aku Syarifah ini, ada yang kurang, saya butuh 4 pakaian lagi. Diberi lagi dengan yang paling bagus. Pulang lagi, datang lagi hingga ketiga kalinya. Habib mengatakan bahwa dirinya lupa kalau butuh minyak zaitun, misik dan kurma. Oleh Bamisbah diberi lagi hingga keempat Habib itu mengganggunya. Diulang-ulang terus, minta terus. Bukan 1 kali, diminta lagi, 4 kali. Dan tersenyum. Hari sudah hampir pagi, aku datang lagi. Ternyata aku butuh daging untuk besok hari raya. Ini mau subuh. Diberilah 1 ekor kambing. Sambil Bamisbah memegang janggutnya, tapi Abdullah kagum terhadap akhlak Bamisbah yang luar biasa, yang tidak melihat basirah seseorang. Artinya dia tidak melihat apakah diganggu atau tidak. Dia mandang Allah. Bamisbah, apa yang diminta itu Allah yang minta, bukan orang itu. Diganggu lagi dengan minta kayu lagi. Untuk kali yang kelima dalam sehari tanpa berubah wajahnya. Datang lagi Habib Abdullah mengetuk pintu ke-6 kalinya, minta tolong mengangkatkan barang pemberian Bamisbah ini. Dari karungnya minta diantar pulang, yang diminta itu banyak untuk diangkutkan, minta diantarkan pulang sampai ke rumah. Dibawa pulang ke rumah dengan jalan kaki menuju rumahnya. Lalu kembali lagi seakan-akan lupa jalan menuju rumah. Kembali lagi sampai pada puncaknya 3 kali perjalanan pulang pergi untuk mengantar hingga fajar menyingsing untuk sholat subuh. Sehingga Habib Abdullah membuka cadarnya sambil meneteskan air mata. Karena dipura-pura jadi perempuan. Ternyata engkau lebih dermawan daripada aku. Sambil Habib Abdullah Ali terus ini mendoakan dengan kata-kata selamat sampai 3 kali, bahwa Bamisbah ini orang yang paling dermawan di kota itu, yang tidak mengeluh dan tidak ada marah. Maka inilah yang dikatakan juga oleh Al-Habib Abdullah bin Husain, qal ya nur ida syi'ti nur
wa yumsi qabil ma'mur wa sadra wa masrur dumi ala taatillah. Wahai Nur, jika kamu menginginkan nur dan hati makmur, dada lapang dan bahagia, taatlah selalu kepada Allah SWT, sehingga kamu bisa menjalankan seperti hanya misbah, apa yang terlepas dari tangannya tidak merasa terganggu. Sedangkan Habib Ali bin Muhammad Al-Labsi, wa ta'atu mimman haraman yakul misla bina'in fauqa maujin jujal. Tapi hati-hati dalam ketaatanmu, tapi kamu terus-terusan makan yang haram. Gitu. Beramal yang besar seperti bamisbah yang banyak tadi, tetapi dia berhasil dari haram tadi, misla binain fauqa maujin jujal, seperti bangunan di dasar lautan. Dia bangun bangunan istana di dasar lautan, tapi habis tenggelam, tidak berguna. Jadi yang jelas, pokok dari niat amal soleh. Jadi artinya, kalau orang itu sudah terbuka hatinya, terbuka dadanya, ya, maka dia akan merasakan bagaimana kemurahan Allah kepadanya dan bagaimana dia murah kepada hambanya. Ini puji. Kalau seseorang itu sudah dapat kemurahan Allah di hatinya, maka dia keluar dari hatinya murah kepada hamba makhluk. Itu mengalir saja. Jadi nggak ada urusan bahwa dia itu menginginkan sesuatu dari amalnya. Karena dia sudah mengalir cahaya itu, maka mengalirlah kebaikan itu. Nah, jadi seseorang itu tidak akan terkumpul. Satu hijab apapun yang sedikit saja di hatinya, itu amalnya nggak kumpul. Kalau itu selain Allah, itu bisa terbaca. Ini orang memberi karena Allah atau karena siapa atau karena apa. Itu sebesar apa nilai itu nggak berharga. Karena yang dibaca ini adalah niatnya. Maka niat tadi akar daripada pohon. Kalau akar ini dulu, maka pohon itu pun ya jadi pohon dulu. Buahnya pun buah dulu. Itu niat. Ini dasarnya lagi kembali. Kenapa manusia itu tidak bisa beramal karena Allah? Kenapa manusia itu beramal tidak semata-mata karena Allah? Itu. Karena apa? Ya. Karena yang maju ini adalah egonya, idealisnya, emosinya yang maju. Jadi bukan akalnya. Kan gitu. Jangan pakai akalnya saja masih gugur. Sedangkan dia pakai egonya juga tambah gugur. Karena agama ini bukan akal, bukan perasaan, tapi petunjuk, akidah. Jadi sesuatu itu jangan dihubungkan sesuatu apa logikanya mereka. Karena sifat idealisnya itu sifat egonya, maka gugur amal soleh. Amal soleh itu gugurnya dengan ego. Munculkan sesuatu dengan akunya, wabeli, goiroli, bukan aku, lili semua. Jadi kalau kita karena Allah, itu betul cahaya Allah.
Allah mengendaki kebaikan seseorang ini, kebaikan seseorang, siapapun orang tidak bisa menghalangi. Begitu pula mengendaki keburukan seseorang, walaupun tampaknya baik, itu keburukan. Jadi metodenya kebaikan yang tadi disebabkan dari kebaikan dari Allah itu ada atau tidak. Kalau itu kebaikan dari Allah tidak ada, ya kamu merasa baik. Ya kalau kamu merasa baik, ini ego, maunya sendiri, bukan maunya Allah. Itu yang merasa dia baik. Maka sesuatu yang dimiliki pasti mengatakan, ini punya saya, ini harta saya, ini hak saya. Inilah yang terjadi, ego. Jadi belum jadi penghambaan. Nah, apa yang terjadi? Satu contoh, pamannya Nabi Muhammad SAW. Itu satu rumah, Abu Jahal, Abu Thalib. Bukan dia nggak percaya Allah. Sekali lagi, bukan dia nggak percaya. Gitu. Tapi Allah meletakkan egonya lebih tinggi. Tahu? Bahwa dia itu panglima kafir Quraisy, terkaya. Ketika Haman bertauhid, sebut syahadat, maka nyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun waladi. Lawan Muhammad itu ponakanku. Nah, aku rasul. Gitu. Lawan Muhammad ini katanya ikut saya, makan sama saya, membantu saya. Kenapa jadi rasul? Nih. Dia percaya itu Allah. Gitu. Hati-hati sifat kibir tadi, ujub ini tadi. Kalau kamu tidak, maka kamu golongan orang-orang yang Abu Jahal. Bukan gak percaya pada Allah. Fir'aun itu, Raja Fir'aun percaya sama Allah. Bukan gak percaya ketika Anda masuk ke Islam itu. Hati kecilnya percaya. Tapi karena Musa ini anak angkat, Musa ini ditemukan di sungai, ya, membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalimullah, mau ngajarin, lah Musa itu anak angkat. Ini karena gengsi. Hati-hati. Dan ini seperti ini, itu dosa gak diampuni oleh Allah. Kalau akunya, egonya yang keluar, itu ibadahnya, hajinya, semua amal solehnya gak diterima. Karena sudah sifatnya merendahkan satu sisi dengan mengaku dia lebih baik, itu sifat iblis. Tapi orang yang bermaksiat, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat buruk dengan Tuhannya, dosa sebesar apapun, itu sifat Adam. Kamu berbuat salah bagaimanapun terhadap Tuhanmu, walaupun besar urusan, ninggalkan sholat, ninggalkan amal, ninggalkan semua, tapi dengan Tuhan, itu Allah masih lebih luas. 1 lengkung bumi, 7 lengkung bumi ampunan Allah. Tapi kalau sifat bahwa aku, nah ini ego. Kalau ego itu sudah ada, habis semua. Dan habis amal, tidak diampuni dosanya. Sebiji atom, sebiji jaro dia ada sifat sombong dari orang lain, udah, kamu gak perlu sholati jenazah lagi, gak perlu doain lagi, gak diterima. Kenapa? Dia sudah pertama iblis masuk. Begitu. Seperti Abu Jahal. Bukan gak? Ini satu rumah. Karena aku, kemudian status kamu merendahkan orang lain, itu iblis.
aku lebih alim, aku lebih khusyuk, aku lebih mahir dari kamu, aku lebih utama dari kamu. Ini ego, idealis. Ini kalau dibiarkan, dipupuk dengan perasaan, perasaan lagi. Ketika dipangkas itu, egonya itu, dia merasa sedih, dia merasa tidak dihargai. Ini sifat iblis. Marah. Lah marah ini juga sifat api. Tersinggung itu sifat api. Begitu. Ini. Maka hukuman yang paling berat itu adalah ketika mereka satu biji atom ada kesombongan, udah nggak ada lagi tempatnya. Kebaikan apapun nggak ada tempatnya kecuali pantas neraka. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita jaga. Maka dengan demikian yang sudah terjadi, ketika kamu punya kedudukan yang tinggi, ketika jatuh martabatmu jadi rendah, ego kamu nggak mau. Tetap kamu merasa dirimu itu tinggi, padahal kamu sudah rendah. Dapat penghasilan yang rendah nggak mau, kumpul sama orang rendah nggak mau, pakaiannya pun nggak mau berubah, semua penampilannya seperti kayak orang yang punya uang. Ini lebih lagi, ini orang yang melarat sombong. Predikat yang ada dulu itu mau dipakai terus, nggak bisa. Kenyataannya dia nggak bisa makan. Memaksakan diri untuk bergaul orang sama yang mampu, memaksakan diri untuk sama dengan orang yang mampu. Inilah yang disebut ulul amal. Lah sifat-sifat ini tidak mau dia di bawah. Dia mau berteman, mau bersahabat, tetapi dengan level-level yang dulu, bukan level yang sekarang. Ini gengsi. Hati-hati itu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang demikian, hai umatku, jangan duduk sama orang mati. Siapakah yang mati itu ya Rasulullah? Orang yang selalu menghitung-hitung hartanya, orang yang selalu menginginkan harta, melupakan mati. Itu orang mati sebelum mati. Nah kebetulan ini orang sudah jatuh, ingin dekat terus sama orang yang mati. Sudah mati, mati kedua kali. Ini ego. Akhirnya pendirian tidak ada. Semua menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu agar saya bisa seperti mereka. Banyak sekarang orang yang hidupnya pas-pasan, tapi dia bergaul, komunitasnya adalah orang-orang yang glamor, dengan tas bermerek, sepatu bermerek, ya, baju bermerek. Dia akan menghalalkan segala cara dengan apa? Asal saya bisa beli barang yang bermerek, dan asal saya bisa bergaul dengan mereka. Ini salah satu egonya yang keluar. Walaupun utangnya di mana-mana, walaupun dia tinggal di mana-mana, yang penting penampilan di dalam komunitasnya dia adalah orang-orang yang berada. Ini kalau iblis menjerumuskan, dia nggak sadar. Yang dibeli juga mubadir, dan semua perbuatan mubadir, dan mengandung semua yang bermaksiat. Terjerumus lagi dengan dosa-dosa utang, riba lagi, renten lagi. Jadi banyak hal-hal yang tidak diketahui sehingga menjadi hukuman di dunia ini. Dan dia mengatakan, dosaku apa? Salahku apa? Aku sudah sholat, aku sudah tahajud, aku sudah duha, tapi kenapa Allah menghukum aku? Perbuatannya.
yang tidak membawa hasil apa-apa. Bangun malamnya nggak ada nilainya, zikirnya nggak ada nilainya. Man akulu hasalul haram, semua yang diambil, semua apa yang diminta Allah Ta'ala ini, ya semua dari barang haram. Ada puluh jiwa, ada maksiat, maka seluruh jiwanya dan tubuhnya semua mengalir saja maksiat itu. Nggak usah disuruh menggelembung di sini, menggelembung dengan sendirinya, ya, mengarah dengan sendirinya, hasil karya yang buruk, alirlah itu perbuatan wal kabair ma'asi dengan sendirinya. Ini egonya tadi. Jadi mana yang baik? Sholatnya, zikirnya, puasanya, meleknya, wajinya, hebat. Tapi bahan bakarnya jelek, habis. Nah, gitu. Maka jadi sifatnya yang muncul egonya. Ini kebanyakan barang haram. Sifat iblis masuk di dalamnya itu selalu tinggi hati, nggak mau rendah, tinggi hati mau keluar lagi gengsinya. Ini karena sumber dayanya dari hasil semua yang haram, yang dia tidak tahu atau tahu. Di masyarakat dia ingin paling unggul, di majelis dia ingin paling unggul, ya. Di teman-teman dia ingin paling unggul, pokoknya ingin nomor satu saja. Ini sifat iblis sudah, akunya, laki atau perempuan. Kalau ini tidak sadar, mati sul khotimah. Ini yang paling bahaya. Makanya manusia wajib untuk menghilangkan idealis dan egonya. Hilangkan akunya ini. Kalau tidak kamu, nggak ada artinya kita mengaji, nggak ada artinya kita baca semuanya. Selama itu ya, selendang Allah kita pakai. Janganlah kamu kuatkan sombongmu, kata Allah. Sombong itu adalah aku. Kata al-mutakabbir, namaku. Kamu nyombongin aku al-mutakabbir, ku hempaskan kamu. Dan itu pertama kali bagi orang-orang yang hatinya sedikit satu biji saja sombong. Bagaimana kalau sudah keseluruhan? Maka dengan itu kita latih tanpa sadar. Yang membuat berubah manusia apa? Sihir. Sihir apa? Yang bisa membuat manusia itu berubah apa? Sihirnya arut marut masih kalah dengan sihirnya dunia. Kamu belenggak-lenggok jalanmu karena bajumu bermerek. Kamu bawa tas yang berharga, jalanmu sudah beda. Pakai kacamata yang bermerek, kamu berbeda. Sepatu yang mahal sudah berbeda. Kemudian uang kamu banyak, dudukmu pun berbeda, cara bicaramu pun berbeda. Yang merubah siapa? Gaya hidup. Gaya hidup ini yang melupakan identitas diri. Seharusnya tidak terpengaruh hal semacam itu. Mengetahui ketika aku mendapatkan satu karunia atau rezeki dari Allah, katakan hadza min fadli rabbi liyabluwani usykur amkur. Semua ini pemberian Allah. Pemberian Allah dari Tuhanku. Tapi aku tidak melupakan liyabluwani, ini ujianku yang besar. Ini ujianku. Amanat atau khianat aku? Usykur, apakah aku termasuk golongan orang bersyukur? Afuru, apakah aku golongan kufur? Itu diberikan karunia
Apakah dia lepas luput dari syukur? Berarti kufur. Kenapa manusia bisa kufur? Ini kembali egonya, idealisnya ini. Aku kok ini tanpa sadar, gayanya pun lain, ngomongnya lain. Dari situ kebaca. Mereka lupa ladang-ladang Allah, sehingga demikian karena memang kosong dari agama. Nah, itu. Kemudian sombong juga dengan ilmunya, sombong dengan amalnya, sombong dengan ibadahnya. Ini sudah direkut jadi satu. Ini ada jarak pemisah dari sosial ini luar biasa ini. Sehingga jatuh martabatnya imannya gara-gara demikian itu. Padahal Allah menghapus semua orang-orang yang sifatnya menghilangkan aku. Tapi kamu gak sadar kalau kamu akunya sangat kuat. Gitu. Makanya Adam tadi bagaimanapun maksiatnya, dosanya bagaimana besarnya diampunkan. Iblis karena sombong. Ngerti? Harusnya iblis tadi jangan melihat kepada Adam, tapi melihat itu perintah. Paham? Syekh Khalil Bangkalan, ya, Syekh Khalil Bangkalan. Dia punya ayam. Ketika semua muridnya paling senang ayam jago, maka lambangnya ayam jago kalau di Madura itu. Karena itu sebagai jantan gitu loh. Disiplin karena bangun pagi pasti berkokok, berkokok. Ketika semua muridnya mengaji. Nah, ini. Tapi akhlak itu, akhlak ini Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ketika melewati ayamnya, tahu ayamnya, bukan anaknya, bukan saudaranya, ayamnya lagi makan jagung, lewat takut, kemudian menunduk dengan pelan-pelan menungguin ayamnya. Dengan beritiba kepada Nabi Muhammad SAW, beritiba, saya bukan menghormati ayam, saya menghormati ayam yang disenangi oleh Syekh Khalil Bangkalan. Yang lainnya war sudah naik. Di dalam belakang Syekh Khalil melihat kelakuannya dengan kasapnya, panggil Hasyim, ta'al, mulai sekarang kamu ngajar. Hanya taat sama ayamnya sudah jadi alim. Ini masalahnya ini berarti dia datang, dia menuntut ilmu, apa yang bersangkutan, yang berkaitan dia menghormati, menghilangkan egonya. Kalau kamu antara ayam saja kok, mana ngurusin, itu bagian dari akhlak. Hanya akhlak satu ini saja dia sudah ditempatkan yang mulia di sisi Allah. Maka demikian itu kita hilangkan sifat ego tadi. Kalau egomu tidak hilang, ya kamu pasti jadi orang bakhil, jadi orang pelit, jadi orang yang sombong, ya. Kalau beramal nonjol, ya. Kalau nggak punya uang hilang, gitu. Kalau punya uang nonjol, kalau nggak punya uang duduknya belakang, kalau punya uang duduknya depan, begitu. Ini yang terjadi. Akunya selalu ikut, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak memiliki uang. Padahal bukan itu kedudukannya.
Wa ma akramakum indallahi atqakum. Allah memandang ketinggian itu dari ketakwaannya, bukan uang yang dimiliki, bukan gaya yang dimiliki. Takwamu yang gimana sehingga kamu diberikan kemuliaan berapa? Tidak takut dan tidak rendah dan tidak tinggi hati. Maka dia beradaptasi kepada situasi manapun. Dia nggak akan pernah santai, dalam arti dia apa saja, tidak mengurangi dari segala itu. Tapi kalau sifat itu nggak dimulai, tidak ada. Ini akhlak nggak punya. Walaupun 30 tahun mengaji, tapi akhlak itu akan hilang. Karena apa? Akhlak rusak itu karena itu. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang dan susah memaafkan. Ini itunya. Kamu susah memaafkan orang, ya. Susah menerima orang, susah kamu untuk memberi kesempatan pada orang ini. Ini sudah ahli neraka. Tanda-tanda ahli neraka ini, walau kana zaidah, walau kana abidah, walaupun alim dia, ada sombongnya ini, itu nggak ada ampun. Pertama kali yang dijerumuskan neraka dulu, karena sombongnya. Kalau bahasa intelek tadi, idealis. Kalau bahasa yang modern, egois. Ini. Tapi sebenarnya itu dari kalimat sombong. Ujub. Ujub, riya. Sombong, terakhir, takabur. Ini sudah. Nah, ini penyakitnya. Seseorang yang selalu mendapatkan karunia, dapat nikmat, dapat kemuliaan, penyakit yang tidak diketahui. Ujub, riya, sombong. Ini walaupun alim, orang tua direndahkan, jalan itu nggak perlu dia salam. Saya banyak melihat itu di majelis. Tentang alumni, perguruan mana alumni, merasa paling hebat. Jalan itu seakan-akan dia, ya, istilahnya paling alim, wali sendiri, gak ada wali lain. Maka ketawa saja yang alim-alim, benar alim. Tanda-tanda alim itu inama yasha'u min ibadir ulama. Dia tidak memandang orang, dia langsung, ya, tawaduk pertama kepada Allah, bukan sama manusia. Kalau sudah tawaduk dengan Allah, maka seluruhnya dia akan merendah. Nah, tanda-tandanya itulah sujud dengan hatinya, sujud dengan jiwanya, sujud dengan rohnya, bukan badannya, bukan kepalanya yang bentur sajadah. Ini bukan sujud. Untuk menghilangkan akunya ini as-sajad, banyak sujud, tapi bukan kepalanya, bukan bacaannya, tapi hatinya, rohnya, jiwanya, penghambaannya. Dengan hina niscaya kamu, jalan kamu lain. Orang kalau riya ujub itu jalannya kebaca. Ini orang riya, ini ujub, baca kok. Jangan kau pikir kalau jalan orang alim-alim nggak tahu. Jalan kamu begini-begini itu. Walaupun kamu pura-pura tawaduk nggak bisa. Kebaca, ini orang riya, ini orang ujub, ini orang pamer. Cuman nggak diucapkan. Terus didoakan, mudah-mudahan kamu jadi orang baik. Ternyata besok ketemu, nggak tambah baik, tambah buruk. Ternyata akibat apa? Lingkungannya, pergaulannya, ya, kehidupannya, pekerjaannya, dan semua komponennya itu bersama orang-orang seperti itu.
maka menjadi kuatlah literatur yang dimiliki. Nah, itulah kita harus menghilangkan itu dengan segala satu sifat. Jangan kamu berbuat baru berpikir. Jangan kamu bicara baru berpikir. Ini orang itu. Harusnya berpikir dulu, berpikir dulu, maka itu orang cerdas. Kalau orang emosional, orang emosional saja, nafsu saja, ingin nonjol, tapi salah. Nah, itu terjadi. Maka dengan demikian sudah jelas itu sifat itu. Ketika kamu menghadap saya, kamu bawa uang besar, jalan kamu lain, ngomong kamu juga lain, gaya kamu juga lain. Saya baca. Kenapa kamu berubah? Hanya membawa uang saja kamu bisa berubah. Aneh atau tidak? Ternyata kebanggaanmu itu terhadap dunia. Bukan kamu dengan imanmu itu kamu bangga, tapi kamu bangga dengan uang. Ketika kamu tidak punya uang, jalanmu beda, ngomongmu juga beda, senyummu beda juga. Kenapa? Ini orang munafik-munafik seperti ini. Kenapa dikatakan munafik? Sebab terisi hati kalbu munafik betul mal. Jadi kamu udah gak normal. Ketika kamu dalam kondisi yang ada atau tidak ada, itu sama. Tidak terhalang bahwa kamu ibadat kepada Allah. Tidak terhalang apapun. Karena Allah itu melihat hatimu. Jadi bukan lihat hartamu, bukan wajahmu, lihat jalanmu, lihat sujud kamu. Allah melihat longgar gak hati kamu. Kalau kamu longgar, kamu gak terhalang. Gak ada namanya. Kalau kaya sombong, kalau fakir hina, rendah. Nah ini jadinya. Nah, begitu. Ini hati-hati, jangan terhalang. Ini berhubungan. Kalau orang ini dilatih supaya kamu menghilangkan akunya, ya, ini berhubungan dengan sedekah. Kenapa orang ini nggak bisa sedekah? Andai kata sedekah itu kok nggak pas. Karena tidak bisa menghilangkan egonya. Selama akunya itu nggak bisa hilang, apa yang terlepas di tangannya itu adalah masih miliknya. Ini ego. Makanya orang tuh, kenapa orang bersedekah itu butuh pengakuan? Karena yang ngasih aku gitu. Maka di situ butuh pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan berarti bukan aku. Lillah wa billah, karena Allah, kembali kehendak Allah. Itu karena Allah. Latihannya begitu. Dan yang kamu banggakan ini sebenarnya dalam bentuk volume-volume yang kecil, sangat kecil sekali. Kamu sudah merasa seperti raja. Maka ada satu hari orang itu dalam keadaan dulu kaya raya yang luar biasa, pengusaha top, akhirnya punya hutang yang nggak bisa bayar, rumahnya bakal disita, rumahnya masih ada, kendaraannya masih ada kan. Kalau sekarang kendaraan perlu kuda, tapi ketemu orang sudah malu. Karena sudah termasyhur, sudah orang yang disebut paling dermawan di desa itu.
maka tidak bisa beramal, malu. Utangnya banyak, ternyata dia beramal ingin dilihat orang, maka dihinakan oleh Allah. Agar dia beramal itu supaya disebut orang dermawan, disebut orang pemurah, disebut orang yang paling tokoh di masyarakat. Sampai gengsinya itu dia sampai utang-utang, sehingga utang itu sampai melilit lehernya, nggak bisa lagi lari dari kenyataan, menghilang, malu sama manusia, karena dia beramal karena manusia, karena ingin disebut manusia. Itu ceritanya. Akhirnya pusing kepalanya, tekanan lari kanan kiri, nggak bisa bayar utang. Akhirnya datang minta petunjuk, gimana kiranya seorang alim yang bisa nolong saya dengan doa-doa, mungkin saya bisa menyelesaikan dengan jalan ritualnya. Ada yang bisa nolong kamu, datangi Abu Bakar bin Salim. Itu dihinak itu. Akhirnya orang ini datang pada Abu Bakar bin Salim, Bapak Rudi itu tahu, Abu Bakar bin Salim tahu ini orang model apa, tahu. Akhirnya minta tolong, ya Syekh tolong saya ini apa, masalah apa, maukah kamu bertobat? Saya ini punya utang banyak, saya mau tanya sama kamu, saya gak tanya kamu punya utang atau tidak, mau bertobat atau tidak. Jadi kuncinya suruh bertobat. Orang yang musibah, orang yang hancur, orang yang banyak masalah, ini kuncinya bertobat. Saya masalah ini, keluarga saya begini ini. Siapa yang lagi? Sanggup gak kamu bertobat? Nah, ini urusannya apa? Harusnya kan jawabnya kerja ini. Enggak. Dijawab, mau enggak kamu bertobat? Nah, itu jawabannya. Jadi bukan masalah saya ini begini, masalah ini, masalah ini. Enggak tanya. Mau kembali, mau bertobat enggak sama Allah? Baiklah saya gitu. Mau sungguh? Kalau bertobat berarti kamu menyerah. Ngerti? Kalau kamu belum bertobat berarti kamu belum menyerah. Sebab orang bertobat itu sudah putus asa, yang sudah tidak ada jalan. Menyerah atau tidak? Kalau kamu sudah menyerah di hadapanku, karena wasilahnya adalah aku, maka apa yang kuperintahkan kamu siap nggak menerima? Dari mana kamu tahunya tobat? Bagaimana kamu tahu cara bertobat? Ta'alluq, tunduk dengan aku. Sanggup? Ya karena sudah nggak ada jalan. Di sana buntu, sana buntu, sana buntu, sudah nggak ada buntu semua. Serahkan urusan kamu dengan aku. Data saya urusan. Sanggup? Sanggup. Baik. Sekarang hartamu tinggal apa? Kamu sekarang jangan pulang, tinggal di tempat saya, di musola saya, di rumah saya. Izin dengan istri anakmu sementara kamu hijrah. Jangan pulang. Biarkan anak istrimu ikut orang tuanya dulu. Jangan ketemu. Tadi katanya sanggup. Loh, tadi kan kata guru, kata saya tadi, saya harus bertobat. Kenapa saya harus berpisah? Saya tanya sama kamu. Apakah kamu pulang itu tidak diburu orang? Apakah kamu pulang itu tidak dicari-cari orang? Bagaimana kamu bisa bertobat hatimu gelisah? Dan kalau kamu janji pasti ingkar. Apa yang kamu bayar? Kamu nggak punya apa. Menghilang sementara bukan berarti kamu tidak membayar. Ikut saya.
Kamu hubungi anak istrimu, ikut mertua dulu, sudah. Itu cara bertobat. Oke. Dan jangan bantah perintah saya. Baca wirid ini, wirid ini, wirid ini. Harus selesai 1 hari. Jangan tanya, wirid ini fadilahnya apa ini, tidak usah. Baca saja. Gitu. Akhirnya dibaca, karena nggak bisa nggak pernah duduk lama, ya, nggak bisa bangun malam lama. Ini zikir kalau dibaca isya ternyata selesai subuh, karena banyaknya panjangnya. Katakan bismillah 5.000 kali atau Fatihah 7.000 gitu. Tidak sebutkan di berapa. Merah matanya, tapi karena ingin semua hartanya, kedudukannya, kemuliaannya, ya, pujian manusia itu kembali lagi sama dia. Mau ini hobi dipuji orang. Jadi kalau nggak ada yang muji dia itu marah, sakit hati, kecewa, akhirnya melarikan diri, berutang. Hanya karena apa? Ego kan? Orang egois itu seperti itu, idealis itu. Dia rela apa saja, yang penting saya dapat sambutan yang luar biasa dari manusia. Akhirnya ditanya, kamu sudah 40 hari? Jalankan, saya sudah selesai 40 hari, sholat hajat, wirid sampai subuh. Tapi kenapa masih belum ada perubahan? Saya begini, bagaimana perubahan kamu di rumah saya, makan aja ikut saya? Tapi akhirnya kamu udah lama kan 40 hari gak punya. Sisa hartamu apa? Rumah. Rumahmu kira-kira ada berapa? Cuma 100 juta, 12 juta. Utangmu berapa? Utang saya 20 miliar. Ya, rumahnya harganya cuma 200 juta. Utangnya 20 M. Oke. Kamu pulang, jual murah-murah, terserah, rumahnya cepat jadi uang. Bagaimana guru? Saya beli, jual rugi saja. Pokoknya begitu orang nawar kasih sudah, nggak usah ini lagi. Akhirnya kena nggak sampai 200 juta, juga bukan harga pasar, karena ingin cepat. Akhirnya kena 150 juta, 150 juta gitu. Paham? Tolong di 150 juta harga pasaran, cepat. Dan 1 rupiah anak istrimu tidak boleh ngambil. Hebatnya. Pokoknya kamu bawa ke sini semua. Langsung 150 juta langsung serahkan sama Abu Bakar dan Salim. Ini Tuan Guru, istri nggak bagian, anak nggak dapat. Nggak cukup juga kan utangmu 2 miliar. Ini taruh. Udah. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, diamkan uangnya, disimpan sama Abu Bakar bin Salim. Hari ketiga langsung panggil, Fulan, datang sini. Tengah malam lagi, udah jam 11. Kamu sekarang berangkat di atas bukit itu. Uang ini kamu belikan kayu bakar, habis, plus minyak. Minyak 1 jerigen, terus kayu bakar. Kamu naik ke atas, dan ketika kamu kumpulkan sama sekali bakar habis itu. Uang 150 juta untuk beli kayu bakar, beli bensin, ya, tidak boleh lebih dari jam 12 malam. Kalau kamu jalankan itu gagal, kamu nggak bisa bayar utang. Bertanya, guru gimana guru? Gimana sih? Ini uang, masa dikasih beli kayu bakar?
Terus bakar sendirian saya. Apa nggak gila ini?